Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anaknya Bu Dela yang hebat dan kreatif. Selamat pagi, Bu Dela. Bagaimana semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Dela mohon bantuan untuk ketua kelas. Kita pimpin doa, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama. Mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih Agus. Baik, sebelumnya Bu Dela akan mengecek kehadiran dulu. Jika Bu Dela panggil namanya satu persatu, nanti katakan hadir, itu yang keras ya. Fitri Haryanti. Hadir, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah semuanya sekarang hadir. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan sikap sempurna dan penuh rasa bangga. Mari kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita belajar apa ya? Pembelajaran 1, tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2 yaitu tentang wujud benda. Dan selain wujud benda, kita juga akan nanti belajar tentang satuan panjang dan gerak lemah dan gerakan kuat. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat membedakan benda berdasarkan wujudnya. Yang kedua, mengubah satuan kilometer atau biasa disebut km menjadi meter atau m. Kemudian siswa dapat menari dengan gerakan kuat dan gerakan lemah. Sebelum kita mulai pelajaran, supaya lebih konsentrasi, Bu Dela akan mengajarkan tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, di sini ada gambar antara Damar, Raya, dan Nina. Damar membawa kue, Raya membawa boneka. Kemudian Damar bertanya kepada Raya, Raya, kamu bawa benda apa? Kata si Damar. Kemudian si Raya menjawab, aku membawa boneka, Damar. Aku nggak membawa benda. Kemudian Nina datang sambil menyapu. Raya, yang dikatakan Damar itu maksudnya benda apa yang kamu bawa? Nah, di situ siapa yang bisa menjawab? Apakah kue yang Damar bawa dan boneka yang dibawa oleh Raya benda? Apakah yang dimaksud dengan benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda ini anak-anak diukur menggunakan timbangan. Nah, dengan demikian boneka dan kue milik Raya dan Damar termasuk benda. Kemarin sudah belajar minggu lalu, siapa yang masih ingat? Ada benda mati dan benda hidup. Apakah benda mati itu contohnya? Batu. Bu. Papan tulis, Bu. Papan tulis, masih ingat semuanya pintar. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang benda yang berdasarkan wujudnya. Kalau kemarin berdasarkan jenisnya. Ada benda cair, benda padat, benda gas. Untuk yang pertama anak-anak, kita belajar tentang benda padat. Nah, benda padat itu apa sih? Benda padat itu benda yang memiliki bentuk tetap. Siapa di sini yang bukunya pernah disobek adiknya? Saya, Bu. Nah, itu berarti benda padat kalian sudah diubah dengan perlakuan tertentu oleh adik kalian. Contohnya disobek ya. Kemudian menempati ruang. Bukunya ada di ruangan mana? Ada di kamar, ada di kelas, seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, Bu. Iya. Selanjutnya ada benda cair. Apa aja yang ada di sekitar kita yang bentuknya cair anak-anak? Air. Air, Bu. Air, apa lagi? Kecap, Bu.
Kecap, apalagi? Ya, Bu. Minyak. Nah, benda cair bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Kemudian yang ketiga, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contohnya air terjun. Dari tempat yang tinggi mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, yang terakhir benda gas. Benda gas ini memiliki bentuk yang berubah-ubah. Terdapat di segala tempat. Contohnya apa? Udara. Ya, udara ini sebenarnya ada di sekeliling kita, tapi tidak bisa dilihat oleh mata. Namun, kita bisa merasakan udara. Contohnya, kita bisa merasakan angin yang sepoi-sepoi. Kemudian coba kalian tiup tangannya. Semuanya tangannya begini. Ditiup pelan-pelan tangannya. Nah, bisa kerasa kan udaranya yang keluar dari mulut kalian? Rasa, Bu. Nah, itu adalah contoh benda gas. Tidak bisa terlihat, namun dapat dirasakan. Nah, ini gambar apa, anak-anak? Sepeda motor. Sepeda motor. Pernahkah kamu naik sepeda motor? Nah, Bu, tadi pernah. Tapi nggak boleh naik sendiri ya. motor dibonceng. Iya, pinter. Untuk usia kalian belum boleh naik sepeda motor sendiri, harus dibonceng orang tua. Kemudian, menurut pendapatmu setelah kita belajar tentang benda padat, benda cair, dan benda gas, wujud benda apa saja ya penyusun motor tersebut? Coba diamati, dilihat gambarnya. Rodanya padat. Iya, rodanya padat. Kemudian, Ion. Tamaknya cair. apanya yang cair? Tamaknya. Iya, Bensinnya. pinter. Kalau mama kalian ke pom bensin mau isi pertamax, itu bentuknya cair. Berarti ada padat, ada cair. Apa ada gas di sana? Ada, Bu. Di dalam ban. Iya, pinter. Bu. Nah, anak-anak, sekarang Bu Dela akan membagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik kepada kalian. Ada lembar kerja 1. Nah, saya bagikan ya. Silahkan sesuai kelompoknya, duduknya. Kemudian LKPD ini adalah individu, dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian kalian akan Bu Dela ajak untuk bereksperimen secara kelompok. Eksperimen itu adalah percobaan. Masing-masing kelompok akan Bu Dela bagi lilin, air, korek api, penghapus, pensil, rautan, gelas, dan lain-lain untuk melakukan percobaan. Kemudian kita melakukan bersama-sama per kelompok sambil menyimak video eksperimen dari tayangan video yang Bu Dela tayangkan. Nah, setelah melakukan eksperimen dengan hati-hati, kalian tuliskan pada tempat yang sudah Bu Dela siapkan. Nah, kalian tuliskan contoh benda apa saja yang sudah kita lakukan percobaan, kemudian sifat benda apa saja berdasarkan wujudnya yang kamu ketahui dari percobaan ini. Kita simak bersama-sama, kemudian kita lakukan juga bersama-sama kelompok. Oke, perhatikan. Oke, sekarang Bu Dela bantu aja ya, langsung ya. Coba dinyalakan lilinnya. Kita lakukan secara langsung. Ya, Bu, sudah. Ya. Bu. Kalian nyalakan lilinnya, kemudian amati apa yang terjadi. Lilin adalah benda padat. Kemudian kalian nyalakan pakai korek api tadi, sudah dinyalakan semua. Nah, pinter. Sudah, Bu. Kalau dinyalakan, lilinnya akan meleleh atau tetap. Meleleh. Berarti benda padat setelah kita perlakukan dengan suatu tindakan akan berubah bentuk. Jadi benda padat bisa berubah bentuk hanya dengan perlakuan tertentu. Kemudian sekarang dicatat di LKPD kalian. Oke, baik, sudah. Kalau sudah dikumpulkan ke Bu Dela sini, ketua kelompoknya. Terima kasih. Nah, anak-anak, dari start ke finish, kalian lari itu adalah kalian berarti menempuh suatu jarak.
dari start ke finish itu adalah jarak. Jarak ini adalah bisa dikatakan dengan panjang. Panjang lintasan dari start ke finish. Ya, mengerti? Mengerti, Ibu. Di sini kita akan belajar satuan panjang. Satuan panjang yang kalian tempuh dari start ke finish tadi. Satuan panjang itu atau jarak itu bisa diukur. Ya, jarak itu bisa diukur dengan satuan panjang. Mengukurnya alatnya adalah dengan roll meter kalau jaraknya jauh. Kalau jaraknya dekat, kita bisa mengukurnya dengan penggaris. Ya, coba dilihat di sini anak-anak, apa itu satuan panjang? Satuan panjang adalah satuan yang digunakan dalam pengukuran suatu objek yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang dapat diketahui nilainya. Nah, selain itu, satuan panjang juga digunakan untuk menentukan nilai suatu jarak. Nah, jarak itu adalah lintasan yang kalian tempuh pada saat kemarin mengikuti lomba balap karung dan lomba lari kelereng seperti Adit ya. Ya. Nah, dari atas ada kilometer. Ini termasuk satuan panjang yang paling tinggi, kilometer. Ditulis km. Ada hektometer, ada dekameter, ada meter, ada desimeter, sentimeter, kemudian turun lagi milimeter. Ini semua adalah satuan panjang. Nah, pada hari ini kita hanya belajar kilometer dan meter. Nah, perhatikan yang perlu diingat anak-anak. Turun satu tangga dikalikan 10. Jadi 1 kilometer untuk turun ke hektometer dikalikan 10. Naik satu tangga dibagi 10. Ya, kita sudah belajar tentang perkalian dan pembagian. Jika di bawah ini mau naik ke atas dari milimeter ke sentimeter, berarti kita bagi 10. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, ini perlu diingat. 1 kilometer adalah 1000 meter dan sebaliknya. Jika Bu Dela punya jarak 1000 meter, berarti ada berapa kilometer, Agus? 1 kilometer, Bu. Pinter. Oke, kalau coba sekarang dia, Bu Dela punya gambar di sini rumahnya Budi ke rumahnya Adi 1 kilo. Berapa meter dia jaraknya? Masih ingat nggak? 1000 meter, 1000. Ibu. Iya, pinter. Ini karena berdekatan. Sekarang dari rumahnya Adi mau ke pos kamling. Jaraknya misalnya 2 kilometer. Berarti berapa meter dia? 2000. Iya, pinter. Berarti kalian sudah mengerti ya, mengukur panjang dengan meter dan kilometer. Kalau jarak yang jauh dengan kilometer, jarak yang dekat kita bisa menggunakan meter. Nah, sekarang tibalah kita saatnya untuk mengerjakan LKPD kedua. Karena tadi sudah kita jelaskan tentang menyelesaikan masalah satuan panjang, anak-anak di sini Bu Dela punya gambar rumah. Rumahnya siapa? Rumahnya Budi, Adi, Siti, dan Rama. Nah, disiapkan dulu sekarang alat-alatnya sambil Bu Dela membagikan LKPD ke kelompok masing-masing. Oke, ini LKPD-nya untuk satu kelompok ya. Kalau tadi sudah individu, sekarang dikerjakan per kelompok. Baik. Siapkan guntingnya. Ini yang digunting, Bu Dela bagi. Ada satuan panjang di situ, nanti kalian tempel di gambar denah pada LKPD kedua. Sudah siap ketua kelompoknya? Dicek dulu. Sudah, Bu. Sudah dicek, semuanya lengkap, gunting, lem, penghapus, dan pensilnya. Semua, Bu. Oke, baik. Siap dikerjakan, Bu Dela kasih waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Sudah, Bu. Ya, baik. Sekarang ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan. Bu. Iya, terima kasih. Ya, Bu.
satuan ukuran panjang. Setelah menyanyi, kita belajar menari. Nah, belajar menarinya hari ini dengan gerakan kuat dan gerakan lemah. Nah, anak-anak siapa yang pernah bermain lompat tali? Saya, Bu. Agus, kalau mengejar bola, kamu lari apa jalan? Lari, Bu. Lari. Tadi teman-teman yang perempuan main lompat tali. Sekarang Agus berlari. Itu adalah contoh gerakan kaki kuat. Kemudian ada gerak kaki lemah yang atas. Gerak kaki lemah itu gerakan kaki pada saat kita berjalan. Nah, menggerakkan kaki berjalan santai seperti menirukan gerakan angin yang sepoi-sepoi. Angin tadi benda apa ya? Gas, Bu. Angin yang tadi itu adalah benda gas. Jadi kita menirukan angin yang bergerak perlahan, sepoi-sepoi, itu adalah gerakan kaki lemah. Kemudian melompat dan berlari adalah gerakan kaki kuat. Ayo sekarang semuanya berdiri. Bu Dela mau ajak praktek lari dan praktek melompat. Sudah siap berdiri anak-anak? Sudah, Bu. Ya, berdiri semuanya. Dihitung bersama kita lompat yang kencang seperti gerakan kaki yang kuat. 1, 2, 3. Lompat. Ya, pintar, hati-hati tuh. Oke, tepuk tangan buat kita. Sekarang Bu Dela mau ajak lari di tempat dengan kencang supaya kita tahu gerakan kaki kita kuat. 1, 2, 3, lari yang kencang. Baik, itu adalah gerakan kuat. Nah, sekarang gerakan kaki lemah, kita bisa melangkahkan kaki kita perlahan ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Nah, ini adalah gerakan seperti kita menari. Tangannya di pinggang semuanya, anak-anak. Ya, Bu. Mau pakai lagu nggak? Mau. Oh, supaya lebih semangat, Bu Dela putarkan tadi ya, lagu yang tadi. Oke, tangannya di pinggang semuanya, kita praktekkan gerak kaki lemah, perlahan melangkah ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Oke, 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan, kiri. Tangannya di pinggang, kepalanya boleh tengok. Ayo kawan, kita belajar tentang satuan ukuran panjang. Kilometer, desimeter, sentimeter. Ayo kita hafalkan supaya kita ingat selalu. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak hebat dan anak-anak kreatif. Baik, sekarang Bu Dela akan tanya. Kita tadi sudah mempelajari apa ya? Wujud benda, Bu. Wujud benda, Bu. Ya, wujud Terus. benda. Kemudian belajar apa lagi? Ukuran panjang. panjang, kilometer. Ukuran panjang. Kemudian apa lagi? Gerak Bu. Nah, gerak kaki kuat. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Bu Dela bagikan soal evaluasi ya. Ya, Bu. Oke, silakan dikerjakan mandiri. Tidak perlu ada yang mencontek dan menoleh kanan kiri untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bu Dela ajarkan tadi. Baik, Bu Dela kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soal, hanya 6 butir soal. Selamat mengerjakan soal evaluasi anak-anak. Sudah Bu Dela bagi ya semuanya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah semua anak-anak?
Sudah, Bu. Nah, ketua kelompoknya bantu Bu Dela untuk mengumpulkan ya soal evaluasi teman-temannya. Hap, silakan. Ibu. Ya, Ini, terima Bu. kasih. Nah, selanjutnya Bu Dela bagikan kertas warna-warni. Kalian kegiatannya adalah menulis dan menempel. Menempel apa yang kalian tulis? Nah, yang kalian tulis bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Dan dalam kegiatan belajar hari ini, apa yang membuatmu merasa senang? Kalian tulis di situ. Kemudian bagian mana yang belum kalian mengerti, sehingga nanti Bu Dela jadi tahu dan Bu Dela akan menjelaskan kembali bagian yang belum kalian mengerti. Kemudian kalian tempel di mading kelas. Oke anak-anak? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, silakan. 3 menit saja kalau ini cukup ya. Iya, Bu. Cukup. Oke, baik. Sudah? Ayo menempel. Dari kelompok 1 berurutan ke kelompok 2, kemudian kelompok 3 yang menempel. Jangan berebut. Sudah, Bu. Nah, terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak, yaitu tentang wujud benda, satuan panjang, gerakan kaki kuat, dan gerakan kaki lemah. Terima kasih sudah menjadi anak-anak hebat hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan Bu Dela di pertemuan yang akan datang akan menjelaskan tentang sentimeter. Jangan lupa bawa penggaris ya. Penggarisnya jangan tertinggal, oke? Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.